ada beberapa ulama juga menyatakan ya, bila kamu sebelum Ramadan atau mungkin sebelum-sebelumnya kamu terbiasa melakukan hal-hal keburukan, mungkin terbiasa ngomongin orang, menggibah orang, atau terbiasa mungkin melakukan hal-hal buruk, kemaksiatan, kamu oleh beberapa ulama dianjurkan lebih baik kamu tidur. Apabila kamu tidak memiliki pekerjaan, lebih baik kamu istirahat. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Di sela-sela bulan Ramadan ini, di sela-sela kita menghadapi ibadah yang sangat eksklusif, yaitu ibadah puasa ini, semoga puasa kita atau ibadah-ibadah kita tidak mengganggu dari aktivitas kita, bermuamalah kita, atau mungkin bekerja kita dalam sehari-hari yang telah kita jalani maupun yang akan kita jalani. Dan semoga segala ibadah yang akan kita upayakan atau yang kita jalankan tidak terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan kita atau kesibukan-kesibukan dalam keseharian kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seringkali banyak orang itu menganggap bahwa Ramadan hanya sekedar berpuasa. Ramadan adalah bulan puasa. Namun sesungguhnya Ramadan adalah suatu kelengkapan waktu antara siang dan malam, dan malam atau petang juga itu merupakan waktu-waktu yang juga dapat mampu istimewa untuk kita jalankan selain siang hari ketika kita berpuasa. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah fikir, memikirkan segala sesuatu, merenungi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah beberapa hari ini menjalani ibadah puasa. Kita melakukan berbagai aktivitas, walaupun itu mungkin lebih berat karena kita harus menahan lapar, menahan haus, karena kita menjalankan ibadah puasa yang itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan menjadi suatu rukun Islam yang harus dijalankan dari setiap umat muslim bahkan di seluruh dunia. Seringkali kita menganggap atau mungkin kita memiliki suatu pengetahuan bahwa bulan Ramadan hanya sekedar puasa. Bulan Ramadan identik dengan bulan untuk kita itu memiliki kewajiban sebulan full menjalankan ibadah puasa. Namun apakah demikian, teman-teman? Tentu tidak. Karena keistimewaan Ramadan, keistimewaan bulan puasa itu tidak melekat pada ritual ibadah puasa semata. Ya betul, memang ibadah puasa adalah suatu kewajiban, adalah suatu rukun dalam Islam, dan itu memang tidak dapat kita nego lagi bahwa itu adalah kewajiban dan harus kita jalankan. Apabila kita tinggalkan, kita wajib untuk menggantinya di hari-hari yang akan datang, atau mungkin bahkan apabila kita tidak mengganti puasa-puasa yang mungkin tidak kita lakukan di bulan Ramadan, itu kita akan mendapatkan dosa dari apa yang telah kita tinggalkan, yaitu puasa kita di bulan suci Ramadan. Namun sesungguhnya teman-teman bahwa Ramadan adalah yang sering diucapkan oleh berbagai macam alim ulama, oleh berbagai macam guru-guru kita, ustadz kita, masyayikh kita, bahwa keistimewaan bulan Ramadan bukan hanya
pada saat kita berpuasa. Namun di seluruh waktu di bulan Ramadan adalah suatu waktu yang benar-benar Allah itu memberikan berbagai macam keberkahan, rahmat, dan kasih sayangnya untuk kita mempergunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan mendapatkan berlipat ganda pahala apabila kita benar-benar memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk mengisi waktu-waktu kita dalam beribadah, dalam melakukan suatu hal-hal yang positif. Itu akan menjadi suatu nilai yang lebih daripada kita melakukannya di bulan-bulan lain. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ya, yang sangat masyhur, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambik. Apabila kalian itu berpuasa di bulan Ramadan, maka kalian itu akan diampuni dosa kalian di waktu-waktu yang lalu. Tapi itu adalah suatu hadis yang eksplisit menyatakan bahwa bulan Ramadan, apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan ampunan. Kita akan mendapatkan suatu mungkin kemanfaatan yang besar dengan kita itu dihapus dosa-dosa kita. Namun di riwayat yang lain yang mirip sedemikian dengan riwayat hadis yang tersebut tadi, bahwa ada yang meriwayatkan bahwa kalimatnya itu enggak mansoma, tapi ada kalimat lain, yaitu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambik. Apabila kalau tadi mansoma ya, nah kalau ini man qoma, apabila kita mendirikan atau menegakkan bulan Ramadan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Dan banyak dari para alim ulama berpendapat tentang kedua hadis tersebut, bahwa puasa memang betul adalah suatu kewajiban, dan itu mungkin dapat, apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dapat mengampuni sebagai lantaran ketaatan kita itu, maka Allah itu akan memberikan ampunan kepada kita atas segala kesalahan-kesalahan kita. Tapi juga tidak hanya apabila kita menjalankan ibadah puasa saja. Apabila kita mendirikan atau menegakkan bulan Ramadan dalam artian kita mengisi waktu-waktu kita dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam mungkin sunnah-sunnah dari sunnah Nabi Muhammad yang lain, itu kita juga akan mendapatkan janji Allah, yaitu diampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan mungkin dengan lantaran itu kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik di kemudian hari, karena kita mungkin telah diampuni dosa-dosa kita, sehingga diri kita lebih suci, lebih bersih, jiwa kita lebih mungkin tenang karena ampunan dosa-dosa itu, sehingga apa yang kita lakukan di bulan-bulan yang akan datang dapat mampu lebih positif lagi dari hari ke hari. Dan itu memang benar-benar diajarkan oleh para masyayikh kita, para ulama kita, bahwa dalam puasa kita mungkin dianjurkan untuk mungkin melakukan hal-hal yang positif, entah mungkin mengaji, entah mungkin bersedekah, entah mungkin mengurangi hal-hal yang negatif. Kemudian setelah berpuasa, setelah kita buka di maghrib, kemudian menjalankan jamaah di masjid, kemudian sholat tarawih, kemudian yang biasa tradisi kebanyakan masjid-masjid di Indonesia, masjid-masjid di Nusantara, di mungkin lingkungan-lingkungan kita, setelah adanya tarawih biasanya ada tadarus Al-Quran, yang itu
terkadang menargetkan bahwa sebulan penuh harus meniatkan tadarus itu untuk dapat khatam sebulan penuh. Itu adalah suatu hal tuntunan dari guru-guru kita, tuntunan dari leluhur-leluhur kita yang mereka memang soleh-soleh di masa lalunya, para alim ulama, untuk agar kita semua dididik mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam hal ibadah yang gak cuma ibadah wajib saja, bahkan ibadah-ibadah sunnah pun kita dididik, diajarkan, dibiasakan untuk dapat terlaksana dan dilaksanakan di waktu-waktu dalam bulan Ramadan. Bahkan ada beberapa ulama juga menyatakan ya, bila kamu sebelum Ramadan atau mungkin sebelum-sebelumnya kamu terbiasa melakukan hal-hal keburukan, mungkin terbiasa ngomongin orang, menggibah orang, atau terbiasa mungkin melakukan hal-hal buruk, kemaksiatan-kemaksiatan, kamu oleh beberapa ulama dianjurkan lebih baik kamu tidur. Apabila kamu tidak memiliki pekerjaan, lebih baik kamu istirahat. Lebih baik kamu berdiam diri di rumah. Tujuannya adalah apa? Bukan berarti kita diajarkan untuk bermalas-malasan. Bukan berarti kita diajarkan untuk melalaikan waktu. Tidak demikian. Tapi sebagian ulama tersebut menganjurkan demikian agar apabila kita melakukan hal-hal tersebut, istirahat, diam di rumah, mungkin tidur, kita akan terhindar dari dosa-dosa yang mungkin berpotensi akan kita lakukan. Karena saking guru-guru kita itu ingin kita semua atau generasi selanjutnya memiliki tradisi mengisi waktu bulan Ramadan atau mengurangi dosa-dosa, mengurangi keburukan-keburukan di bulan Ramadan, dan memperbanyak aktivitas-aktivitas positif, aktivitas-aktivitas ibadah yang itu bernilai ibadah. Seringkali banyak sekali kita dinasihati, mendapatkan suatu nasihat dari para beliau, dari para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, bahwasanya sering kali kita dimotivasi untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini, karena memang betul janji Allah itu sangat besar, keberkahan, mungkin pertolongan, ridho dan ampunannya itu sangatlah luas di bulan Ramadan. Karena memang seperti yang video yang lalu yang kita bahas, bahwa Ramadan adalah bulan yang diuntukkan spesial untuk umat Nabi Muhammad, untuk hamba-hamba Allah yang mau bertakwa, yang mau memperbaiki ketakwaannya, yang mau menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi itu teman-teman, kita harus benar-benar memanfaatkan Ramadan ini. Kita sudah alhamdulillah diberikan umur panjang masuk dalam Ramadan tahun ini. Jangan sampai Ramadan ini kita lewati dengan begitu saja tanpa ada suatu hal yang spesial yang kita lakukan untuk sebetulnya untuk diri kita sendiri. Ibadah-ibadah itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dan mungkin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kelancaran dalam hidup kita, keberkahan dalam umur kita. Itu semua dapat kita laksanakan di bulan Ramadan ini, menjalani dengan ibadah-ibadah, mengisi waktu-waktu dengan baik, berdoa, mengharapkan suatu kebaikan yang insya Allah di bulan ini adalah bulan yang waktu atau momentum yang sangat begitu amat berharga, yang sangat sayang bila kita melewatinya, bila kita menyia-nyiakannya, karena ini adalah waktu yang spesial yang Allah berikan karena bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Tetaplah dukung channel ini agar dapat semakin berkembang dan semakin banyak menebarkan kebaikan-kebaikan dan menularkan suatu hal yang positif. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.